Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa soal-soal yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi banyak sekali di antara jawaban yang telah saya terima ketidakmampuan untuk membedakan kapan menggunakan uji hipotesis rata-rata, kapan menggunakan uji hipotesis proporsi. Kemudian juga banyak kesalahan membedakan antara mu dengan pi. Kemudian banyak kesalahan juga tidak bisa membedakan antara uji satu arah dengan dua arah. Kemudian tidak bisa membedakan kapan menggunakan statistik uji T dengan statistik uji Z. Nah, karena masing-masing itu tergantung soalnya ya. Soalnya itu soal bahas tentang apa, kemudian yang ditanyain apa. Nah, ini contoh beberapa soal yang telah saya berikan sebelumnya. Nah, ini di antara soal-soal yang paling banyak kesalahannya, kita akan coba ulas kira-kira gimana jawabannya. Nah, soal yang pertama itu tentang penerbit RAT ya. Di sini sales manager di distrik Rocky, Pegunungan Rocky, ini sales manager dari perusahaan percetakan RAT, sebuah perusahaan penerbit buku untuk perguruan tinggi, mengklaim bahwa para sales mereka rata-rata membuat panggilan, artinya sales ini kan menawarkan via phone, via telepon, rata-rata menurut klaim dari sales manajernya, rata-rata per sales melakukan panggilan sebanyak 40 kali panggilan per minggunya pada calon pelanggannya. Biasanya pelanggannya itu dosen-dosen di perguruan tinggi, karena ini kan perusahaan buku, perusahaan penerbit buku yang targetnya adalah perguruan tinggi, maka yang mereka teleponkan dosen-dosennya atau profesor-profesornya, mereka menawarkan. Nah, di kalimat yang pertama ini ada kata average, artinya rata-rata kan. Nah, ketika kalimat pertama ini muncul, sampelnya belum diketahui, maka pastilah ini menyatakan rata-rata dari populasi. Karena rata-rata dari populasi, maka lambangnya adalah mu. Maka seperti ini lambangnya mu. Mu-nya ada 40. Oke ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, beberapa sales mengatakan bahwa estimasi itu terlalu rendah. Untuk menginvestigasi masalah tersebut, sebuah sampel acak yang terdiri dari 28 orang sales. Berarti ini sampel ya, sampelnya diketahui 28 orang, maka ini N kecilnya 28. Sini ya, N kecilnya 28. Terungkap bahwa rata-rata banyaknya panggilan yang dilakukan minggu lalu adalah 42 kali panggilan, 42 kali telepon. Nah, yang diklaim sebelumnya oleh sales manajernya 40 kali. Tapi setelah kita survei ke 28 orang sales, mereka rata-rata panggilannya ada 42 kali. Karena ini adalah panggilan, adalah rata-rata untuk sampel, maka rata-rata ini disebut dengan X-bar. Nah, maka X-barnya 42. Dengan standar deviasi sampel adalah 2,1 panggilan. Maka karena ini standar deviasi sampel, maka lambangnya adalah S. Dengan tingkat signifikansi, dengan level signifikansi 0,05, dapatkah kita menyimpulkan bahwa rata-rata banyaknya panggilan per sales per minggu itu lebih dari 40 kali? Nah, nanti kita bahas ke sana. Yang pertama, nih, yang diketahui tadi jelas ya, kenapa mu-nya 40? Karena ketika di kalimat pertama yang menyebutkan angka 40 ini, di sini sampelnya belum disebutkan. Maka asumsi kita, ia sedang menceritakan populasi, maka mu-nya 40. Langkah pertama, kita formulasikan hipotesis. Ingat kemarin untuk uji hipotesis, stepnya ada 5 ya. Yang pertama, formulasi hipotesis. Karena ini cerita tentang rata-rata, maka kita cerita hipotesisnya tentang mu. Nah, mu-nya selalu berasumsi mu-nya sama dengan 40 seperti ini. Asumsi awalnya sesuai dengan klaim awalnya. Nah, H0-nya seperti itu, mu sama dengan 40, artinya apa yang dikatakan oleh
sales manajernya benar. Nah, kemudian H1-nya di sini ada kata-kata di pertanyaannya more than, artinya lebih dari 40. Maka H1-nya mu-nya itu lebih dari, lambangnya lebih dari 40 karena di sini ada kata-kata more than. Di sini ya. Kemudian taraf nyatanya, nih tingkat level signifikansinya adalah 0,05. Baru kriteria pengujiannya. Nah, kita harus bedakan kapan kita menggunakan distribusi T, kapan kita menggunakan distribusi Z. Distribusi statistik uji Z itu hanya digunakan jika sigmanya diketahui. Sedangkan di sini sigmanya tidak diketahui. Maka otomatis kita akan menggunakan distribusi T. Nah, karena lambangnya lebih besar, maka kita akan melakukan nanti uji satu pihak atau nanti uji pihak kanan. Maka H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Dengan alfa 0,05, DF-nya kemarin kan rumusnya N dikurang 1. Jika populasinya hanya 1 ya, hanya satu kelompok populasi, rumusnya DF-nya adalah N dikurang 1. N-nya N kecil ya. Nah, N kecil, di sini N-nya 28 dikurang 1, 27. Jika kita lihat di tabel T, untuk karena ini uji satu arah, nih, alfanya 0,05 uji satu arah, maka akan diperoleh nilai T tabelnya adalah 1,703. Maka H0 diterima jika nilai T hitungnya lebih kecil dari 1,703. Sekarang kita lihat nilainya. Nilai uji statistiknya. Tadi kan karena sigma tidak diketahui, otomatis kita akan menggunakan uji T ya. Nah, rumusnya seperti ini. T sama dengan X bar min mu per S per akar N, di mana X barnya adalah di sini 42, kita masukkan di sini 42, dikurang mu-nya adalah 40, masukkan di sini mu-nya 40, dibagi S-nya, S-nya tadi 2,1 ya, 2,1 dibagi akar N, N-nya tadi 28, oke. 42 dikurang 40 itu 2, dibagi, ini akar 28, kemudian 2,1 dibagi akar 28. Nah, nanti ketemunya 0,39668. 2 dibagi 0,39668 hasilnya adalah 5,039. Nah, karena T hitung, ini T hitungnya ya, yang ini, sebesar 5,039 lebih besar dari T tabel, T tabelnya 1,703 ya, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Karena tadi kriteria pengujiannya H0 akan diterima jika T hitungnya lebih kecil ya. Sekarang lebih besar, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Karena H0 ditolak, maka rata-rata panggilan telepon per sales per minggu memang lebih besar dari 40 kali. Ini kan, karena H1 yang diterima, maka mu-nya memang lebih besar dari 40 kali. Oke ya, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, ini kita cerita tentang seorang direktris PT Garena menyatakan bahwa pendapatan karyawan di perusahaannya tidak kurang dari 2.500.000 per bulan dengan simpangan baku 250.000. Nah, di kalimat ini banyaknya sampel belum diketahui. Berarti kita asumsikan ini cerita tentang populasi. Karena cerita tentang populasi, maka ini pendapatannya 2,5 juta ini adalah rata-rata untuk populasi, maka mu-nya adalah 2.500.000. Dengan simpangan baku, nah simpangan bakunya juga ada, maka ini adalah sigma. Sigmanya 250.000. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya seorang wartawan berusaha melakukan wawancara dengan 32 orang karyawannya. Berarti sampelnya 32 kan? N kecilnya 32. Yang dipilih secara random dan diperoleh informasi rata-rata pendapatan karyawan tersebut adalah 2.495.000. Tuh, 2.495.000. Ini mengacu ke 32 orang ini kan? Nah, maka ini adalah rata-rata untuk sampel. Maka ini kita sebut dengan X bar. 2.495.000. Ujilah masalah tersebut dengan taraf nyata 95%. Oke. Maka langkah pertama formulasikan hipotesis. Hipotesisnya kita ikuti ya yang di atas ya. Nih, 2.500.000 mu-nya H1-nya. Nah, tadi karena klaimnya itu tidak kurang dari
2.500.000 nih tidak kurang, artinya kan lebih besar nih. Nih, artinya yang lebih besar, maka di sini H1-nya mu-nya lebih besar dari 2.500.000. Taraf nyatanya 95% atau 0,05. Ya kan, karena kan 95% 0,95 ya. 1 dikurang 0,95 kan 0,05 ya. Kemudian kriteria pengujiannya. Nah, karena sigma diketahui, nantinya kita akan menggunakan distribusi Z. Kita akan menggunakan statistik uji Z, sehingga H0 akan diterima jika Z hitung, ini karena lambangnya di sini lebih besar, maka kriteria pengujiannya nanti harus lebih kecil seperti ini. H0 diterima jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel. Nah, Z tabel ini karena uji satu pihak, untuk mencari Z tabelnya itu rumusnya adalah Z tabel dari 0,5 dikurang alfa ya. 0,5 dikurang alfa. Ini rumus kalau uji satu arah ya, untuk distribusi Z. Rumusnya 0,5 dikurang alfa. Nah, alfanya itu 0,05 kan? 0,5 dikurang 0,05 adalah 0,495. Jika kita cari di tabel distribusi Z, akan ditemukan nilai Z tabel sebesar 2,575. Maka kriterianya H0 akan diterima jika Z hitungnya lebih kecil dari 2,575. Oke, sekarang kita lanjut, kita cari nilai Z hitungnya. Tadi Z tabelnya udah ketemu ya, ini Z tabelnya. Nah, Z hitungnya berapa sih? Maka rumusnya seperti biasa, Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Sini, tadi X barnya adalah di sini, 2.495.000 dikurang mu-nya adalah 2.500.000 di sini, dibagi sigmanya 250.000, dibagi akar N, N-nya ada 32. Maka ini selisihnya adalah min 5.000, kemudian dibagi 250.000 dibagi akar 32, itu nanti hasilnya adalah 44.194,17. Maka nantinya setelah dibagikan hasilnya adalah 0 min 0,013. Karena Z hitung itu min 0,013 lebih kecil dari Z tabel yang sebesar 2,575, maka dapat disimpulkan jika H0 diterima. Artinya, kalau H0 diterima, artinya rata-rata pendapatan karyawan di PT Garena memang 2.500.000 rupiah per bulannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih, sebuah perusahaan namanya Chicken Delight mengklaim bahwa 90% dari pesanan mereka, pesanan yang masuk pada mereka akan mereka antar dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebuah sampel acak. Nah, ini kan ketika kalimat pertama ini muncul, populasinya belum diketahui. Maka asumsi kita, dia cerita tentang populasi. Di sini ketika kalimat ini muncul, sampelnya belum diketahui, maka asumsi kita mereka cerita tentang populasi. Nah, karena bentuknya persen, maka ini cerita tentang proporsi. Nah, karena persen, ini cerita tentang proporsi. Proporsi untuk populasi lambangnya adalah pi, maka di sini pi-nya adalah 90% atau 0,9. Sebuah sampel yang terdiri dari 100 pesanan, nah, berarti ini sampel, berarti N-nya 100. Masukkan N-nya 100. Terungkap bahwa 82 diantaranya telah diantarkan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan itu kurang dari 10 menit ya. Berarti kan ini artinya X-nya. Dari 100 sampel, X yang memang sesuai dengan kriterianya. Nih, maka X-nya 82. Atau X per N, nah untuk proporsi sampel kan X per N ya, atau P. X per N itu berarti 82 dibagi N-nya 100 nih. Maka 82 dibagi 100, 0,82. Pada level signifikan 0,1, dapatkah kita menyimpulkan bahwa kurang dari 90% dari pesanan yang diantarkan kurang dari 10 menit? Nah, kita lihat. Langkah pertama, formulasi hipotesis. V-nya sama dengan 0,9. Nah, karena di sini ada kata-kata less than, kurang dari, maka H1-nya, V-nya kurang dari 0,9 ya. Ini kan ada kata-kata less than, artinya kurang dari.
Kemudian taraf nyatanya berapa? Nih, taraf nyatanya level signifikan 0,1 ya. 0,1. Kemudian kriteria pengujian. Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi Z. Nih, karena tandanya di sini H1-nya lebih kecil, maka H0 akan diterima jika Z hitung lebih besar dari Z double. Nah, ujinya satu arah juga nih. Maka untuk mencari nilai Z double-nya adalah 0,5 dikurang alfanya. Alfanya 0,1. Ini 0,1 di sini. Selisihnya adalah 0,400. Jika kita lihat di tabel Z, maka akan ketemu nilai Z double 1,285. Maka H0 akan diterima jika nilai Z hitungnya lebih besar dari 1,285. Oke, sekarang kita cari tuh Z hitungnya berapa. Ini rumus untuk mencari Z hitung ya. Di mana X per N itu, tadi di sini X per N-nya adalah 0,82, dibagi Pi-nya adalah 0,9, Pi-nya 0,9, dikurang ya, 0,82 dikurang 0,9, dibagi akar dari Pi dikali 1 min Pi. Pi-nya 0,9, 1 dikurang 0,9 kan 0,1 ya. Nih, dibagi N, N-nya ada 100. Nih, jika kita selesaikan persamaan di dalam akar, ini 0,9 dikali 0,1 dibagi 100, nanti hasilnya adalah 0,0009. Kemudian setelah diakarkan, nanti hasilnya 0,03. Nah, 0,82 dikurang 0,9, hasilnya adalah min 0,08. Nah, bagikan, nanti hasilnya adalah min 2,66. Baik, kesimpulannya, karena nilai Z hitung adalah min 2,66, jelas lebih kecil dari Z double yang sebesar 1,285. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Karena di sini H0 diterima tadi kan jika lebih besar ya, nilai lebih kecil. Maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya, kurang dari 90% pesanan dikirim dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, artinya ini klaimnya tadi salah dong. Oke ya. Yang terakhir ini kita cerita tentang selisih rata-rata. Sebuah perusahaan makanan bayi bernama Gibbs berharap untuk membandingkan berat badan bayi yang menggunakan produk mereka dengan yang menggunakan produk kompetitor mereka. Sebuah sampel acak yang terdiri dari 40 orang bayi yang menggunakan produk Gibbs, produk merek Gibbs itu. Nih, berarti kan ini sampel yang pertama ya. Sampel yang pertama ada 40 orang nih. Maka ini saya sebut dengan N1. N1-nya 40 orang. Terungkap bahwa rata-rata berat badannya adalah 7,6 pound. Nah, rata-rata dari sampel yang pertama, maka itu saya sebut dengan X bar yang pertama, karena rata-rata sampel ya, 7,6. Pada 3 bulan pertama setelah kelahiran mereka. Dengan standar deviasinya adalah 2,3 pounds. Nah, 2,3 kan standar deviasi ya, standar deviasi untuk sampel maka disebut S1 karena untuk sampel yang pertama 2,3. Kemudian sebuah sampel sebanyak 55 bayi yang menggunakan merek kompetitor, maka di sini diketahui sampel yang kedua adalah 55 orang ya. 55 orang terungkap bahwa rata-rata berat badannya adalah 8,1 pound. 8,1 pound. Maka di situ X bar 2-nya adalah 8,1. Dengan standar deviasi 2,9, maka S2-nya 2,9. Pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita menyimpulkan bahwa bayi yang menggunakan merek Gibbs berat badannya lebih rendah? Kita formulasikan hipotesisnya. H0 tidak ada bedanya. Rata-rata berat badannya mau pakai Gibbs ataupun kompetitor sama saja. H1, nah di sini kan ada kata-kata less. Artinya kalau dia pakai Gibbs, ini rata-rata Gibbs ini yang mu1 lebih kecil dari pakai kompetitornya ya, mu2. Taraf nyatanya berapa? 0,05 kan? Seperti itu. Kriteria pengujiannya, nah, karena di sini menandakan tanda lebih kecil, maka di sini kita sebelumnya, karena tadi sigma tidak diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi T ya. Nah, karena tandanya lebih kecil, maka H0 akan diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan alfa 0,05,
DF-nya. Nah, DF-nya kan karena ini sampelnya ada 2, maka untuk mencari DF-nya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 ya. N1-nya 40, N2-nya 55, dikurang 2 hasilnya 93. Maka jika kita lihat dari tabel T akan diperoleh nilai T tabel sebesar 1,661. Maka H0 akan diterima jika T hitung lebih besar dari 1,661. Sekarang kita cari nilai uji statistiknya. Karena di sini simpangan bakunya ada 2, standar deviasinya ada 2, kita terlebih dahulu mencari standar deviasi gabungan. Di mana rumusnya? S2 sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. Maaf, di sini S kuadrat ya. S kuadrat ini varians. Varians gabungannya adalah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. Ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Oke. N1-nya tadi 40 ya. Di sini. 40 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. S1-nya 2,3 pangkat 2 ya. Kita pangkat 2 kan di sini. Ditambah N2-nya tadi 55 di sini. Dikurang 1 dikali S2 dikuadratkan. S2-nya 2,9. Nih, maka 2,9 kuadratkan. Dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. N1 40, N2-nya adalah 55 dikurang 2. Maka nanti 40 dikurang 1, 39. 2,3 dikuadratkan adalah 5,29. Kemudian 55 dikurang 1, 54. 2,9 dikuadratkan adalah 8,41. Dan 40 tambah 55 dikurang 2 hasilnya adalah 93. Kita selesaikan dulu yang di atas. 29 dikali 5,39 dikali 5,29 ditambah 54 dikali 8,41 hasilnya adalah 660,45. Dibagi 93 maka hasilnya adalah 7,1. Nah, itu baru varians ya. Kita mau cari standar deviasi, maka variannya harus diakarkan karena ini masih S kuadrat ya. Maka S sama dengan akar dari 7,1 atau 2,66. Nah, dapat itu baru kita masukkan dalam rumusnya. T hitung adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per S dikali akar 1 per N1 tambah 1 per N2. X bar 1-nya adalah 7,6 di sini tadi. 7,6. X bar 2-nya adalah 8,1. 7,6 dikurang 8,1 dibagi S-nya adalah 2,66. Dikali akar 1 per N1. N1-nya 40 ya tadi ya. Ditambah 1 per N2. N2-nya adalah 55. Oke. Maka 7,6 dikurang 8,1 itu kan min 0,5. Dibagi 2,66. Nah, kalau jika yang dalam kurung ini, dalam akar ini kita selesaikan, kemudian hasilnya diakarkan, nanti ketemu 0,2078. Nah, 0,2078 dikalikan dengan 2,66 hasilnya adalah 0,5527. Maka setelah kita bagikan kemari, nanti ketemu hasil min 0,904. Maka kesimpulannya, karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Artinya, bayi-bayi yang menggunakan produk merek Gibbs memiliki berat badan yang lebih rendah. Artinya memang klaimnya itu benar. Bayi-bayi yang menggunakan merek Gibbs memang berat badannya lebih rendah. Baik, itu saja contoh-contoh pembahasan soal. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.